Mantan pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus swab test Rumah Sakit Umi Bogor. Vonis Habib Rizik diputuskan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung hakim, membela hakim. Jangan ada yang mengancam-ancam hakim, jangan ada yang mengintervensi hakim, jangan ada yang mencoba-coba membuat kegaduhan di dalam politik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur resmi menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada ex Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab. Di dalam putusan hakim, Rizik Syihab terbukti bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran. Atas perbuatan kebohongan ini, ya digarisbawahi ini adalah dakwaan terkait kebohongan, bukan terkait kerumunan. Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Terdakwa telah secara sah dan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan primer, kata Ketua Majelis Hakim Katwanto dikutip Kamis 24 Juni 2021. Rizik Syihab dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah melanggar pasal 14 ayat 1 subsider pasal 14 ayat 2 lebih subsider Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. Saudara-saudara, undang-undang yang tadi dikutip tahun 46 itu jelas warisan Belanda. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Oleh karena itu, Rizik dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Terkait hal itu, sejumlah politisi angkat suara tak setuju dengan putusan hakim tersebut. Di antaranya, anggota DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Alisera, hingga mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Kebanyakan tanggapan dari mereka menyoroti soal keadilan hakim dalam menjatuhkan vonis Rizik Syihab. Tetapi saya mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan moral kepada hakim yang memeriksa perkara ini, untuk tidak takut dengan tekanan apapun, untuk tidak takut dengan ancaman-ancaman apapun, untuk tidak takut melihat kerumunan massa apapun yang mencoba mengintervensi dan mengintimidasi mental hakim. Berikut rangkuman sejumlah tanggapan tokoh politisi terkait vonis 4 tahun penjara pada Rizik Syihab. Yang pertama datang dari Mardani Alisera, luar biasa sama dengan vonis Jaksa Pinangki. Anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PKS, Mardani Alisera, membandingkan kasus Rizik Syihab dengan kasus korupsi Jaksa Pinangki, Sirna Malasari, yang sama-sama divonis 4 tahun. Ia menilai penjatuhan vonis itu terlihat aneh dan beda perlakuan. Hal itu diungkapkannya lewat Twitternya @mardani_alisera, Kamis 24 Juni 2021. Luar biasa, sama dengan vonis Jaksa Pinangki, terlihat aneh dan beda perlakuan. Padahal undang-undang karantina kesehatan tujuannya untuk menekan laju pandemi. Semoga Habib Rizik selalu diberikan kekuatan dan keadilan. Amin, tulisnya. Ini kondisi lagi COVID, saudara. Janganlah kalian taburi lagi Jakarta ini dengan kerumunan-kerumunan yang justru akan membuat Jakarta semakin parah dengan kondisi COVID-nya. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 12 Juni 2021. Tanggapan juga datang dari politisi Partai Gerindra, Fadlizon. Melalui akun Twitternya @fadlizon mengungkapkan rasa kekecewaan pada vonis hukuman Rizik Syihab.
Dalam putusan hakim, kata Fadlizon, banyak kebijakan dan keputusan yang tidak adil, seperti penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dalam hukuman vonis tersebut. Saudara-saudara, undang-undang yang tadi dikutip tahun 46 itu jelas warisan Belanda. Banyak kebijakan dan keputusan yang tak adil pada HRS, termasuk vonis dengan Undang-Undang Produk 1946 warisan Belanda. Dan menyampaikan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran, ini juga dalam konteks yang sangat berbeda. Konteksnya pun sudah jauh berubah. Semoga HRS diberi kemudahan memperjuangkan kebenaran dan keadilan, jelas Fadlizon. Selanjutnya, mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, juga ikut mengomentari soal vonis hukuman Rizik Syihab. Ia menyinggung soal putusan hakim yang menyebut Rizik Syihab terbukti bersalah, salah satunya karena membuat keonaran. Menurut Fahri, pasal terkait menimbulkan keonaran sudah tidak cocok di masa serba digital saat ini. Sebab, kata Fahri, era serba digital zaman sekarang memberikan ruang untuk terjadi keonaran. Namun di sisi lain, keonaran juga dilarang oleh peraturan yang ada. Pasal berbuat keonaran sudah tidak cocok dengan zaman media sosial sekarang ini. Sebab, media sosial itu tempat berbuat keonaran, difasilitasi. Belum pernah jempol memiliki kebebasan seperti sekarang sepanjang zaman. Di satu sisi keonaran dilarang, di sisi lain difasilitasi. Aneh, ucap Fahri. Dikutip dari Twitternya @FahriHamzah, Kamis 24 Juni 2021. Yang terakhir datang dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. HNW menanggapi putusan Majelis Hakim Perdana Negeri Jakarta Timur yang menetapkan vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab atau HRS dalam kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor. HNW lewat cuitannya di Twitter, Kamis 24 Juni 2021, menilai wajar jika Rizik Syihab menyatakan menolak vonis terhadap dirinya tersebut. Pasalnya menurut HNW, publik yang paham hukum bisa dengan mudah menilai bahwa vonis 4 tahun penjara terhadap mantan pentolan FPI itu tidak adil. Sebab, kata Hidayat, vonis tersebut tidak sesuai dengan fakta lapangan tentang kebohongan maupun soal adanya keonaran dari pendukung Rizik. Wajar saja HRS menolak dan menyatakan banding atas vonis hakim, karena halayak awam hukum pun mudah menilai adanya ketidakadilan dalam vonis itu dan ketidaksesuaian dengan fakta lapangan tentang kebohongan dan tidak terjadinya keonaran, cuit HNW. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya majelis hakim benar-benar hadirkan keadilan untuk Rizik Syihab. Penting hakim berikutnya betul-betul hadirkan keadilan, ujar Hidayat Nur Wahid. Kicauan HNW tersebut sontak ditanggapi mantan politisi Partai Demokrat sekaligus pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayat. Ferdinand pun menilai seharusnya Rizik Syihab bukannya divonis 4 tahun penjara, melainkan 5-6 tahun. Hal itu menurutnya lantaran Rizik jelas telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Mestinya vonis antara 5-6 tahun karena perbuatan Rizik jelas membuat kegaduhan di tengah publik, tulis Ferdinand Huta Hayat lewat kicauannya di Twitter. Ini kondisi lagi COVID, saudara. Janganlah kalian taburi lagi Jakarta ini dengan kerumunan yang justru akan membuat Jakarta semakin parah dengan kondisi COVID-nya. Ia pun berharap Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Jakarta Timur untuk menambah vonis hukuman Rizik. Tetapi saya mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan moral kepada hakim yang memeriksa perkara ini, untuk tidak takut dengan tekanan apapun, untuk tidak takut dengan ancaman-ancaman apapun, untuk tidak takut melihat kerumunan massa apapun yang mencoba mengintervensi dan mengintimidasi mental hakim. Menjadi 5-6 tahun untuk memenuhi rasa keadilan. Semoga JPU juga banding karena putusan itu belum memenuhi rasa keadilan, ujarnya. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung hakim, membela hakim. Jangan ada yang mengancam-ancam hakim, jangan ada yang mengintervensi hakim, jangan ada yang mencoba-coba membuat kegaduhan di